wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pemrograman komputer kelas B Teknik Industri angkatan 2025. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perancangan aplikasi pemesanan hotel menggunakan Visual Basic. Jadi laporan yang kami tampilkan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman komputer yang diampu oleh dosen Pak Zakian Zain Alkaf, ST, MSc, dan selanjutnya anggota kelompok 5 sendiri. Yang pertama saya sendiri, Hurini Adiba dengan NIM H1E025068. Saya Fikri Sulaiha dengan NIM H1E025079. Saya Iqbal Ramadan Hudaya dengan NIM H1E025088. Saya Farisa Kemaizati dengan NIM H1E025095. Saya Iqbal Adi Fariski dengan NIM H1E025098. Baik, selanjutnya langsung ke bab 1 yaitu pendahuluan. Poin 1.1 latar belakang. Di era digitalisasi ini, efisiensi operasional dan akurasi data merupakan salah satu pilar utama dalam optimasi sistem kerja di berbagai sektor industri termasuk industri jasa perhotelan. Jadi pengembangan aplikasi pemesanan hotel berbasis Visual Basic ini bisa menjadi solusi relevan untuk mengotomasi alur kerja sistem perhotelan tersebut. Dengan ini, produktivitas kerja resepsionis dapat ditingkatkan sehingga kualitas pelayanan kepada konsumen menjadi lebih optimal. Selanjutnya, Tujuan dari pengerjaan laporan dan pembuatan program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mahasiswa teknik mengenai logika pemrograman komputer dan kemampuan dalam merancang alur sistem atau flowchart. Yang kedua, mendesain aplikasi yang ergonomis dan fungsional untuk mempermudah operator dalam menginput data. Yang ketiga, mengimplementasikan logika percabangan select case dalam Visual Basic untuk menentukan tarif sewa secara otomatis berdasarkan klasifikasi kamar VIP kelas 1, 2, maupun 3. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip teknik industri dalam otomasi sistem informasi sederhana untuk akurasi data. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Untuk menjaga fokus pembahasan dalam laporan ini, maka ada batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, program aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .NET pada platform Visual Studio. Yang kedua, data kamar yang disediakan dibatasi pada 4 kategori. Yang ketiga, aplikasi ini bersifat stand-alone atau mandiri dan tidak berhubung dengan database eksternal untuk penyimpanan data permanen. Yang keempat, sistem perhitungan hanya mencakup biaya sewa kamar berdasarkan lama menginap dan belum termasuk biaya tambahan lainnya seperti layanan kamar ataupun pajak. Selanjutnya, bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya langkah pekerjaan. Berikut adalah langkah pengerjaan dari perancangan aplikasi pemesanan hotel menggunakan Visual Basic. Langkah pertama adalah melakukan inisialisasi proyek dengan cara membuka perangkat lunak Visual Studio, kemudian membuat proyek baru menggunakan format Windows Form Apps, .NET Framework dengan basis bahasa pemrograman Visual Basic. Kemudian setelah proyek terbuka, dilakukan pengaturan pada bagian Properties Form agar posisi tampilan aplikasi saat pertama kali dijalankan muncul tepat di tengah layar melalui pengaturan Startup Position yang juga menjadi center screen. Lalu tahap berikutnya adalah melakukan perancangan antarmuka atau user interface dengan menambahkan beberapa komponen Groovebox yang berfungsi untuk mengelompokkan data input menjadi 4 bagian utama, yaitu data pemesanan, booking price, pembayaran, dan navigasi. Lalu di dalam masing-masing Groovebox tersebut disusun berbagai komponen pendukung seperti label sebagai keterangan teks, text box untuk pengisian data, combo box sebagai menu pilihan jenis kamar, dan date time picker untuk memudahkan pemilihan tanggal booking secara kalender.
Lalu, setiap komponen yang telah diletakkan pada form diatur ulang pada bagian properties name, contohnya mengubah nama default menjadi txt underscore name dan CB jenis atau txt biaya guna mempermudah pengenalan objek saat memasuki tahap pengkodean. Langkah selanjutnya adalah menerapkan logika pemilihan kamar secara kondisional dengan menggunakan statement select case pada komponen combo box jenis kamar agar sistem dapat bekerja secara otomatis. Dalam logika select case tersebut dibuat kondisi di mana jika pengguna memilih kategori VIP, maka kolom harga per hari otomatis terisi nominal 750.000. Jika memilih kelas 1, terisi 500.000. Jika memilih kelas 2, terisi 300.000. Dan jika memilih kelas 3, maka kolom harga otomatis menampilkan harga 150.000. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasi, dilakukan pengaturan urutan input agar saat pengguna menekan tombol enter pada keyboard, kursor akan secara otomatis berpindah ke kolom input selanjutnya menggunakan fungsi fokus. Proses kalkulasi biaya dilakukan dengan sistem mengambil nilai numerik dari input lama menginap dan harga per hari yang telah muncul sebelumnya untuk diolah lebih lanjut. Sistem kemudian menghitung total biaya sewa kamar secara otomatis berdasarkan rumus aritmatika yaitu total biaya sama dengan hasil perkalian antara harga per hari dengan lama mengisap. Setelah total biaya muncul, sistem akan menerima input nominal uang yang dibayarkan oleh tamu atau pemesan melalui kolom jumlah bayar yang tersedia. Langkah perhitungan terakhir adalah sistem menghitung besaran uang kembalian yang harus diberikan kepada tamu dengan menggunakan rumus aritmatika yaitu nominal jumlah bayar dikurangi dengan total biaya. Untuk menunggu navigasi program, tombol New di program untuk menjalankan fungsi pembersih datanya akan mengosongkan kembali semua teks di dalam textbook dan mengembalikan fokus kursor ke kolom awal untuk melayani input data baru. Tombol close diberikan perintah pengkodean khusus untuk mengakhiri sesi kerja program dan menutup jendela aplikasi secara keseluruhan dengan aman. Seluruh rangkaian proses pengerjaan dan logika program selesai diimplementasikan ke dalam sistem aplikasi pemesanan hotel. Oke, untuk selanjutnya itu ada algoritma pemrograman. Yang pertama itu dari algoritma pemrograman kami itu kita memulai dengan memulai program. Lalu yang kedua kita tampilkan form utama aplikasi pemesanan hotel. Selanjutnya pengguna menginput data pemesanan yaitu nama pemesanan, nomor telepon, alamat, dan tanggal booking. Selanjutnya, pengguna memilih jenis kamar. Setelah itu, sistem secara otomatis menampilkan harga sewa per hari sesuai dengan jenis kamar yang dipilih. Setelah itu, pengguna menginput lama menginap. Lalu, sistem akan menghitung biaya sewa kamar. Dengan rumus biaya sewa sama dengan harga per hari dikali dengan lama menginap. Lalu, sistem akan menampilkan total biaya sewa kamar dan pengguna menginput jumlah pembayaran. Lalu sistem akan menghitung kembalian dan rumus kembaliannya itu adalah jumlah bayar dikurang dengan total biaya. Lalu sistem akan menampilkan hasil kembalian dan jika tombol new ditekan, semua input akan dikosongkan dan juga pengguna dapat menginput data yang baru. Jika tombol close yang ditekan, program akan ditutup dan selesai. Berikut adalah diagram alir dari algoritma pemrograman di atas. Jadi berikut ini adalah contoh codingnya, yaitu kita bisa masukkan di txt harga itu
per kelasnya ada VIP 1, 2, dan 3. Terus kemudian bawahnya kita bisa masukkan file yang atau dimasukkan file txt harga titik teks untuk kurung, dan B ada file buka kurung txt lama titik teks tutup kurung, dan setelah itu bisa dimasukkan lagi. Untuk yang ini bisa dimasukkan untuk setiap case. Jadi kalau misalnya case-nya VIP maka txt harganya 750, kalau misal case-nya kelas 1 maka TXT harganya 500, kalau case-nya kelas 2 maka harganya 300, kalau case 3 maka 150. Dan setelahnya bisa dimasukkan lagi yang A dan B-nya, terus ntar yang C-nya tuh dimasukin sama dengan A kali B. Ini bisa turun lagi. Nah, untuk naik coba naik. Untuk yang ini bisa dimasukin D-nya sama dengan file kali txt jumlah, terus yang C file txt biaya, dan untuk N-nya bisa di C. Kalau yang txt sesuai yang di atas. Nah, berikut untuk tampilan akhirnya ada nama hotel, terus data pemesan. Untuk nama pemesan ntar bisa langsung turun ke nomor telepon, terus alamat, tanggal booking, habis itu langsung masuk ke jenis kamar, terus harga langsung muncul harga sewa per hari, lama menginap, harga sewa kamar, terus untuk pembayaran jumlah bayar ntar langsung di muncul kembalian. Yang selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan aplikasi pemesanan hotel berbasis Visual Basic, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu aplikasi yang dibuat mampu membantu proses pemesanan kamar hotel secara lebih cepat dan terstruktur dibandingkan dengan sistem manual. Yang kedua, penerapan logika pemrograman, khususnya penggunaan percabangan seperti select cash, dan dapat digunakan untuk menentukan tarif kamar secara otomatis sesuai dengan jenis kamar yang dipilih. Yang ketiga, proses perhitungan biaya sewa dan kembalian dapat dilakukan secara akurat sehingga meminimalisir kesalahan perhitungan atau human error. Yang keempat, aplikasi yang dirancang telah memenuhi fungsi dasar sebagai sistem pemesanan hotel sederhana, meliputi input data, proses perhitungan, dan output informasi. Yang selanjutnya yaitu saran. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan aplikasi ini ke depannya adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur database agar data pengguna. Yang kedua, perlu ditambahkan fitur tambahan seperti login pengguna, laporan transaksi, serta pencetakan bukti pemesanan untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi. Yang ketiga, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan komponen biaya lain seperti layanan tambahan atau diskon untuk meningkatkan realisme aplikasi. Yang terakhir, aplikasi dapat dikembangkan menjadi sistem multiform atau berbasis modular untuk memisahkan setiap proses seperti input data, transaksi, dan laporan agar lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Aku stop dulu bentar. Berikut untuk tampilan dari codingannya.
Dan untuk penjelasan dari desainnya seperti berikut. Berikut untuk pengisiannya bisa masuk untuk halaman. Kalau di bisa langsung masuk ke sini dan bisa diisi KFB, harganya langsung muncul. Untuk halaman tidak bisa diisi. Dan ntar langsung kalau dia langsung muncul biaya sewa kamar, kalau misalnya diisi jumlah pembayaran ntar langsung bisa potong dari harga. Kalau di budget bisa langsung lagi, kalau untuk close bisa di close. Kalau gua masuk lewat HP lagi. Bentar nih aku nih. Baik, itu tadi sekiranya akumulasi dari proyek kami. Tadi ada